Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Kawandara. Saya dari kelas 3 PAI A2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Konsep Filsafat Pendidikan Idealisme dan Realisme. Mari kita saksikan video saya berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama kali yaitu konsep filsafat pendidikan aliran idealisme. Nah, kita ketahui juga bahwa di sini yang pertama sejarah aliran idealisme. Kita ketahui di sini yang pelopor pertama kali yaitu Plato. Nah, di mana beliau merupakan filsuf pertama yang mengembangkan prinsip-prinsip mengenai filsafat idealisme ini. Nah, pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Di sini juga bahwa peperangan bangsa Persia ini telah mendorong Athena memasuki dunia baru. Nah, dengan seiringnya adanya perang-perang tersebut, perdagangan-perdagangan dan perniagaan bahwa orang-orang yang tinggal di sana tumbuh subur. Dan bagaimana di sini kita ketahui juga bahwa Plato percaya bahwa di sana terdapat kebenaran yang universal dan juga ditemukan pada matematika bahwa 5 tambah 7 sama dengan 12. Nah, itu adalah selalu benar, merupakan kebenaran yang a priori, kebenaran yang sebenarnya. Contoh lain, nah, sekarang benar dan suatu saat pasti akan benar tentang kebenarannya tersebut. Baik, di sini kita lanjut lagi ke tokoh aliran idealisme, di mana di sini saya mengambil 3 tokoh. Yang pertama, tokoh Plato. Nah, tokoh Plato berpendapat bahwa idealisme adalah suatu realitas yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada di dalam semesta, dan ide itu bukan sekedar gagasan yang ada di akal pikiran manusia, namun ide tersebut realitas yang sebenarnya. Untuk tokoh yang kedua, saya mengambil Hegel, di mana Hegel ini berpendapat bahwa idealisme adalah sesuatu yang tidak terbatas. Sedangkan tokoh yang ketiga, Al-Ghazali dari lingkup Islam, yaitu beliau berpendapat bahwa idealisme adalah menjunjung tinggi moral agama sebagai pengetahuan yang paling tinggi serta harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan nilai-nilai moral yang seperti ini harus diterapkan dalam dunia pendidikan. Dari ketiga tokoh tersebut dapat saya simpulkan bahwa idealisme adalah sesuatu atau segala sesuatu yang realita dan tidak terbatas di alam semesta yang memiliki nilai-nilai moral dan harus diterapkan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, di sini saya akan berbicara mengenai pengertian dan konsep umum tentang idealisme. Kita ketahui juga bahwa secara epistemologi bahwa idealisme berasal dari kata idea yang berarti adalah sesuatu yang hadir dalam jiwa, dalam kurung yaitu Plato. Nah, aliran ini pun yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat ini kita temui dalam bentuk. Kemudian kita ketahui juga bahwa idealisme merupakan pengetahuan kebenaran yang paling tinggi adalah ide dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah, salah satu aliran filsafat tradisional yang paling tua juga nih, aliran idealisme ini. Nah, menurutnya dari ilmu filsafat yaitu cita-cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli atau cita dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Nah, bahwa idealisme ini sangat penting juga dalam kehidupan. Dan juga kita ketahui juga nih teman-teman, nah, inti yang terpenting dari aliran ini adalah manusia menganggap roh atau sukma lebih berharga dari dan lebih tinggi dibandingkan dengan materi bagi kehidupan manusia. Nah, roh itu pun tersebut dianggap suatu hakikat yang sebenarnya, sehingga benda atau materi disebut sebagai penjelma dari roh-roh tersebut. Nah, kita ketahui juga bahwa pokok utama yang diajukan oleh idealisme adalah jiwa mempunyai kedudukan yang utama dalam alam semesta. Oke nih teman-teman, kita lanjut lagi ke konsep pendidikan menurut idealisme. Nah, bagi guru nih, guru merupakan wahana atau fasilitator yang akan mengontrol dan anak didik dalam mengenal dunianya lewat materi-materi dalam aktivitas pembelajaran. Untuk itu, penting bagi guru
memahami kondisi peserta didik, dan juga seorang guru bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang sebenarnya kepada peserta didik. Guru harus seorang yang spesialis dalam suatu ilmu pengetahuan dari siswa. Nah, artinya seorang guru itu harus mempunyai pengetahuan yang lebih daripada siswanya. Nah, di mana kita ketahui juga bahwa siswa harus mengikuti apa yang dikatakan guru. Baik dan benarnya untuk siswa harus bisa menyerap dan bisa mempelajari lebih dalam lagi dan bisa memahami lebih luas lagi. Nah, kini sekarang untuk metode yang digunakan, metode yang digunakan adalah metode dialektik yang merupakan suatu metode yang memecahkan masalah yang melibatkan 3 unsur. Yang pertama yaitu tesis atau persoalan atau masalah. Yang kedua itu adalah antitesis yaitu respon ataupun pendapat, dan sintesis yang terakhir yaitu kesimpulan. Di mana bahwa metode ini sangat diutamakan karena metode ini adalah suatu hal yang mengaitkan ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya, dan siswa pun juga bisa menggunakan metode-metode lainnya, namun ini metode yang diutamakan dalam konsep pendidikan menurut idealisme. Dan juga di sini juga ada kurikulum dan evaluasi. Kita ketahui juga bahwa kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme ini harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif. Nah, pengalaman haruslah lebih banyak daripada pengajaran yang textbook atau berbasis mengajar di depan umum. Nah, agar pengetahuan dan pengalaman aktual, kita ketahui juga bahwa evaluasi tidak hanya ditinjau dari satu aspek saja, tapi semua aspek pun juga ditinjau. Nah, kita ketahui juga bahwa dari segi kognitif, dari segi efektif, dan segi psikomotorik. Nah, dari hal tersebut guru adalah bersifat demokratis. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu konsep filsafat pendidikan aliran realisme, di mana kita ketahui juga bahwa kita akan mengetahui sejarah aliran realisme. Di sini saya ada menurut Aristoteles bahwa aliran realisme ini adalah ide-ide Tuhan atau ide-ide tentang sebuah pohon bisa ada walaupun tanpa materi. Nah, tapi tidak ada materi yang ada tanpa bentuk. Setiap bagian dari materi memiliki baik sebuah sifat atau tertentu yang menyeluruh. Di sini Aristoteles menentang bahwa bentuk adalah benda dan juga sifat adalah universal. Dari suatu objek atau benda, benda tetap dan tidak pernah berubah pada hal komponen-komponen yang tersebut, tapi bisa ada dan bisa berubah-ubah. Di sini bagi Aristoteles bahwa sebuah tujuan yang benar mengantaranya pada sebuah kehidupan rasional dan juga pada modernisasi yang tidak berlebih-lebihan, dan juga menghindari keekstriman yang lebih dikenal dengan kekerasan. Beliau menghindari kekerasan. Dan juga ada 2 hal ekstremis pengikut Aristoteles. Yang pertama, ekstrim yang terlalu sedikit, dan yang kedua, ekstrim terlalu banyak. Kita ibaratkan sebuah makan, kita makan, dan juga jika kita makan terlalu banyak, seorang akan dengan rakus dan akan mengalami obesitas. Sedangkan kita makan terlalu sedikit, kita akan mengalami kekurangan energi dan juga akan lemah dalam bentuk kesehatan secara keseluruhan atau mati dengan sendirinya. Di sini kita akan lanjut lagi ke tokoh aliran realisme, di mana di sini saya juga mengambil 3 tokoh seperti tadi idealisme. Di sini ada tokoh pertama Aristoteles, bahwa beliau mengatakan pengetahuan itu bukan dari pengalaman yang hanya berupa bayangan belaka. Ia mengakui bahwa segala sesuatu yang tidak terletak pada keadaan bendanya, melainkan dengan pengertian bendanya, yakni sebuah realisme adalah ide tidak terlepas dari kenyataan yang ada. Itu dari tokoh bersama. Tokoh kedua, Pranas Bacoa, adalah ia mengemukakan bahwa pengetahuan sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima dari indrawi. Yang ketiga, Johann August Cahonius. Beliau mengatakan bahwa realisme ini adalah setiap manusia itu harus berusaha dalam mencapai tujuan. Dan ia juga beranggapan bahwa pendidikan itu bersifat universal, seragam, dan dimulai dari bawah. Dari ketiga tokoh tersebut, bahwa saya mengambil kesimpulan bahwa
Realisme adalah segala sesuatu yang ada yang bisa diterima oleh indrawi dan bersifat universal agar dapat mencapai sesuatu yang diinginkan. Di sini kita ketahui juga bahwa pengertian dan konsep umum tentang realisme. Kita ketahui juga bahwa realisme ini berasal dari bahasa Latin. Nah, yaitu realis yang artinya ada, nyata atau benar. Realisme juga berasal dari bahasa Inggris yaitu reality yang artinya fakta atau kenyataan. Jadi realisme ini adalah suatu hal filsafat pendidikan yang menggambarkan sesuatu kejadian manusia yang dialami secara fakta atau nyata dan berupa objek fisik atau lingkungan sekitarnya. Nah, di sini juga saya bisa menjelaskan bahwa secara ontologis bahwa realisme beranggapan bahwa panca indera atau pengamatan suatu instrumen untuk memperoleh suatu pengetahuan dan kebenaran itu dari salah satu tokoh yaitu Gandhi pada tahun 2017 halaman 142. Seorang yang memiliki pemikiran realis tidak hanya percaya dengan adanya gagasan saja untuk membuktikan suatu kebenaran. Di sini kita juga bahwa konsep filsafat pendidikan menurut aliran realisme ini di sini dari tokoh yaitu menurut Fowler pada tahun 1982. Implikasi filsafat pendidikan realisme ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dari konsep filsafat pendidikan ini dari aliran realisme ini yaitu sebagai penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, ada bagian kurikulum loh. Di sini ada kurikulum yang digunakan adalah kurikulum komprehensif, mencakup semua pengetahuan yang berupa dan yang berguna, berisi pengetahuan umum dan pengetahuan praktis. Yang ketiga itu ada metode. Metode yang digunakan dalam konsep pendidikan menurut aliran realisme ini yaitu belajar tergantung pada pengalaman baik langsung ataupun tidak langsung. Metodenya harus logis dan psikologis. Nah, metode yang digunakan yaitu metode conditioning atau stimulua plus respon, di mana ada tanya dan ada respon dari itu semua. Nah, metode pokok yang digunakan dalam aliran realisme ini. Di sini ada juga siswa loh. Siswa berperan penting dalam peserta didik atau lebih dikenal dengan peserta didik. Nah, dia menguasai pengetahuan yang handal dan dapat dipercaya. Dalam hal ini, disiplin, peraturan yang baik adalah esensial dalam belajar. Dan disiplin mental dan moral itu sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Yang ketiga adalah guru atau peranan pendidik adalah menguasai pengetahuan terlebih dahulu agar bisa menyampaikan kepada peserta didik hal-hal yang bermanfaat dan menginspirasi bagi siswanya. Dan juga guru yang diinginkan adalah guru yang terampil dalam teknik mengajar dan dengan keras menuntut prestasi peserta didik. Di sini saya juga menjelaskan bahwa kesimpulan dari aliran realisme dan aliran idealisme ini pada dasarnya setiap orang mempunyai idealisme dan merupakan salah satu hal penting dalam hidup seseorang. Dengan idealisme, orang dapat melakukan hal yang sangat luar biasa, bertahan pada satu prinsip yang diyakini, bahkan rela hidup menderita demi mempertahankan pandangan dan kehormatannya. Di sini juga kita ketahui bahwa aliran realisme berpendapat bahwa hakikat realitas adalah terdiri atas dunia dan dunia rohani, baik dunia fisik dan dunia rohani. Dan realisme di sini membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui di satu pihak, dan di pihak lainnya adalah adanya realita di luar manusia dan juga yang dapat dijadikan sebagai objek pengetahuan manusia. Nah, dari kedua tersebut, konsep pendidikan menurut aliran realisme dan konsep pendidikan menurut aliran idealisme itu sangat bertolak belakang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi ini, dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.